Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, mari kita lanjutkan perkuliahan terkait gaya internal ini dengan fokus pembahasan persamaan dan grafik untuk mengetahui distribusi gaya geser dan momen pada suatu batang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bagaimana menghitung gaya dan momen pada suatu titik tertentu. Namun seringkali kita membutuhkan informasi yang lebih detail, yaitu bagaimana distribusi gaya geser dan momen pada batang tersebut. Dengan informasi ini, desain yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan akan dapat terpenuhi. Nah, salah satu cara untuk memetakan perubahan nilai tersebut adalah dengan menggambarkannya pada suatu grafik yang kita sebut SFD atau Shear Force Diagram dan BMD atau Bending Moment Diagram. Sekarang coba kita amati pada gambar di atas. Sebuah batang, kita sebut batang AB, menerima dua buah beban, yaitu beban terdistribusi dengan nilai W dan beban terpusat dengan nilai P. Kita dapat mengetahui distribusi gaya geser dan momen yang bekerja pada batang tersebut dari grafik SFD dan BMD-nya. Gambar yang atas menunjukkan grafik SFD dan gambar yang bawah menunjukkan grafik BMD. Sekarang coba kita amati untuk grafik SFD-nya. Pada grafik SFD, terdapat 3 tren yang muncul pada titik X sama dengan 0 hingga X sama dengan A. Kita lihat bahwa gaya geser mengalami penurunan. Lalu pada titik A dan B, nilai gaya geser tetap. Pada titik B, di mana beban P bekerja, gaya geser mengalami penurunan tajam. Dan dari titik B hingga titik L, nilainya kembali konstan. Tren yang sama dapat kita temui pada grafik BMD. Dari dua grafik tersebut, dapat kita simpulkan 2 poin penting. Yang pertama, baik tren gaya geser dan momen akan berubah ketika batang tersebut menerima beban baik secara terpusat ataupun terdistribusi. Lalu yang kedua, fenomena tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari grafik gaya geser dan momen perlu ditentukan berdasarkan daerah-daerah yang dibatasi oleh perubahan beban tersebut. Nah, untuk memulai pembuatan grafik SFD dan BMD, ada 3 langkah utama yang perlu kita lakukan. Langkah pertama, kita perlu tentukan reaksi pada tumpuan. Untuk yang kedua, kita rumuskan fungsi untuk gaya geser dan momen pada setiap bagian. Dan yang terakhir, fungsi tersebut kita jadikan acuan untuk menggambarkan grafik SFD dan BMD. Agar lebih mengerti proses perhitungan tersebut, coba kita perhatikan contoh kasus berikut. Sebuah poros dengan panjang dari A hingga C ditumpuk oleh 2 buah bantalan.
pada titik B berlaku beban terpusat dengan nilai 5 kN. Kita diminta untuk menggambarkan grafik SFD dan BMD dari sistem tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung reaksi pada tumpuan. Sekarang kita amati free body diagram dari sistem tersebut. Kita gunakan persamaan kesetimbangan yang telah kita ketahui. Pertama, sigma MC sama dengan 0. Kita hitung AY dikalikan dengan 4 dikurangi 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai AY dengan 2,5 kN. Dari sini kita bisa mencari reaksi di titik C dengan kesetimbangan sigma Fy sama dengan 0. Lalu AY dikurangi 5 kN ditambah AC sama dengan 0, sehingga kita dapat, maksud saya bukan AC, CY dikurangi ditambah CY dengan 0, sehingga kita dapatkan CY sama dengan 2,5 kN. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menganalisa fungsi gaya geser dan momen pada setiap segmen. Pada kasus ini, terdapat 2 segmen, yaitu titik AB1 dan kedua BC2. Sekarang, kita akan fokus pada segmen pertama dari grafik tersebut, yaitu segmen untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan segmen X kurang dari 2. Lalu kita potong sectionnya dan gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini beserta reaksinya. Kita potong sistemnya. Pada sistem ini terdapat satu gaya yang bekerja di titik tumpuan A sebesar 2,5 kN. Kita juga mengetahui bahwa reaksi pada batang berbentuk dari gaya dan momen. Arah dari respon ini kita asumsikan positif sesuai dengan konsensus yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jadi, kita akan mencari fungsi untuk persamaan momen dan gaya pada jarak X dari titik A. Sekarang kita fokus pada kesetimbangan gaya, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Ini kita tuliskan dahulu V dan M. Apabila kita lihat dari skema, berapapun nilai X yang kita miliki, reaksi V yang diberikan nilainya akan sama dengan gaya di titik A dan tidak terpengaruh oleh posisinya. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa Vx sama dengan 2,5 kN. Jadi berdasarkan persamaan ini kita jabarkan 2,5 dikurangi V sama dengan 0, sehingga kita temukan V sama dengan 2,5 kN.
Lalu sekarang kita lihat bagian momennya. Kita telah mengetahui bahwa momen sangat dipengaruhi oleh jarak, sehingga persamaannya pasti akan berubah seiring dengan perubahan nilai X. Kita turunkan dari rumus kesetimbangan sigma M X sama dengan 0. Kita miliki nilai gayanya 2,5. Kita anggap jaraknya X dikurangi dengan momen yang bekerja M X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai momennya adalah 2,5 X kilonewton. Ya, selanjutnya kita akan fokus ke segmen kedua untuk X besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 4. Di sini kita lakukan pemotongan segmen dan kita petakan reaksi dan gaya pada batang tersebut. Pertama, kita ketahui reaksi pada tumpuan titik A dengan nilai 2,5 kN. Kita juga memiliki beban terpusat dengan besar 5 kN. Jaraknya 2. Saya tuliskan A, B. Lalu pada batang ini terdapat reaksi gaya dan momen dengan arah positif sama seperti dengan pembahasan sebelumnya, dan kita tuliskan panjangnya X. Oke, ini kita tambahkan notasi gaya geser dan momennya. Lalu kita mulai dari kesetimbangan gaya sigma FB sama dengan 0. Pertama kita petakan 2,5 kN dikurangi dengan 5 karena arahnya berlawanan, dikurangi dengan V sama dengan 0, sehingga kita dapatkan fungsi V sama dengan minus 2,5 kN. Analisa selanjutnya kita bahas persamaan momen sigma M sama dengan 0. Kita amati momen-momen yang bekerja pada batang. Dari paling kanan kita lihat M counterclockwise, sementara kita anggap positif. Lalu berikutnya ada momen yang dihasilkan oleh beban 5 kN, arahnya counterclockwise sehingga positif juga, dikalikan jaraknya X ada 2 sehingga jarak B ke X merupakan X min 2. Lalu terdapat momen yang dihasilkan oleh gaya pada tumpuan A, arahnya clockwise sehingga kita asumsikan minus dengan besaran 2,5 dikali X sama dengan 0. Kita jabarkan M ditambah 5X dikurangi 10 dikurangi 2,5X dengan 0, sehingga kita miliki fungsi M sama dengan 10 dikurangi 2,5X kN/meter. Baiklah, pada langkah terakhir adalah menggambar diagram gaya geser dan momen. Seperti yang sudah kita
hitung pada persamaan sebelumnya, kita pada segmen 1 memiliki dua buah persamaan, V sama dengan 2,5 kN dan M sama dengan 2,5 X dikali kN/meter. Sedangkan pada segmen 2, kita juga memiliki dua persamaan, V sama dengan minus 2,5 kN dan M sama dengan 10 dikurangi 2,5 X kN/meter. Sekarang coba kita gambarkan diagram untuk gaya gesernya. Kita gambarkan sumbunya dulu terhadap X untuk sumbu horizontal dan V sebagai gaya geser untuk sumbu vertikalnya. Lalu sekarang kita amati pada segmen pertama, yaitu dari 0 sampai 2. Kita tahu fungsinya V sama dengan 2,5 kN, sehingga kita bisa menggambarkan bahwa dari titik 0 sampai 2, nilai gaya gesernya akan konstan 2,5. Sehingga kita dapatkan garis lurus hingga titik 2. Ini maksudnya di 2 ya. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk segmen 2, di mana V sama dengan minus 2,5 kN, sehingga kita dapatkan nilainya dari 2 sampai 4 berada di bawah garis 0. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa jarak antara titik tertinggi dan titik terendah, dia nilainya sama dengan beban terpusat yang berlaku di atas. Nah, grafik inilah grafik SFD untuk sistem yang kita miliki. Dengan pendekatan yang sama, sekarang kita coba gambarkan grafik untuk momennya atau BMD. Kita punya dua persamaan, yaitu M sama dengan 2,5 X kN/meter, dan untuk segmen 2 M sama dengan 10 dikurangi 2,5 X kN/meter. Kita gambarkan sumbu-sumbunya. Untuk horizontal kita memiliki X dalam meter, dan vertikal kita memiliki momen dalam kN/meter. Lalu kita fokus ke persamaan pertama, M sama dengan 2,5 X kN/meter, persamaan linier dengan ketika sama dengan 0, 2,5 dikali 0 nilainya 0, dan akan mencapai maksimal ketika X sama dengan 2, nilainya 5. Lalu untuk segmen kedua, kita memiliki persamaan M sama dengan 10 dikurangi 2,5 X kN/meter. Persamaannya seperti apa garisnya? Ya, persamaannya garis miring juga ya. Hanya gradiennya berlawanan dengan yang sebelumnya, sehingga dia kemiringannya akan turun ke bawah. Kita masukkan nilainya, ini 2,5 X ya. kN/meter. Ketika X sama dengan 2, kita masukkan nilainya, puncaknya 5. Dan untuk persamaan ini, ketika kita masukkan X sama dengan 4, nilainya 0. Sehingga kita dapatkan grafik BMD-nya sebagai berikut.
Nah, setelah kita menghitung grafik SFD dan BMD, pada umumnya ketiga gambar akan disusun seperti yang tampak pada slide. Jadi yang pertama dia menunjukkan free body diagram dari gambar tersebut. Yang berikutnya dia menunjukkan SFD dan terakhir BMD. Sehingga kita punya gambaran pada segmen 1 dia karakteristik SFD-nya seperti apa, karakteristik BMD-nya seperti apa. Pada segmen 2 dia memiliki tren SFD seperti apa dan tren BMD seperti apa. Lalu secara umum tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana cara mencari nilai gaya geser dan momennya dan menggambar SFD dan BMD-nya. Berikut sedikit rangkumannya yang telah kita lakukan sama seperti langkah yang di depan, hanya sedikit aja penjelasannya. Pertama kita tentukan reaksinya, ini yang paling penting. Lalu berikutnya kita hitung fungsinya. Poin yang penting, nilai positif harus kita ingat. Lalu kita hitung V dan M-nya. Dan yang terakhir adalah menggambarkan diagram momennya. Semua tadi sudah kita diskusikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Demikianlah materi untuk sesi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.